Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Eli. Saya adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 2301010101114. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil dari artikel ilmiah yang telah saya buat mengenai jurusan yang sedang saya tempuh, yaitu Sistem Informasi. Khususnya sini akan saya berfokus pada bidang pengembangan aplikasi ponsel yang berbasis Android. Nah, sebenarnya kenapa saya memilih artikel ini dan kenapa saya menggunakan topik ini sebagai acuan saya untuk em, dalam indikator penilaian ujian akhir semester. Saya akan menjelaskannya ya, tapi sebelumnya saya akan menampilkan hasil dari artikel ilmiah yang telah saya buat selama beberapa hari mengenai Android developer. Baik, saya akan menunjukkan hasil presentasi saya. Tunggu sebentar ya. Baik, saya akan. Ya, di sini saya akan menyampaikan hasil artikel ilmiah saya yang telah saya buat mengenai Android developer. Nah, di sini khususnya saya akan membahas bagaimana peran dan tantangan Android developer dalam pengembangan aplikasi mobile modern. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang sistem operasi Android itu adalah salah satu sistem operasi yang paling umum yang kita gunakan. Hampir setiap orang bisa memiliki Android, ya. Jadi hampir semua orang bisa memiliki Android dan sistem dari Android ini ialah open source. Jadi open source itu yang memaksudkan adalah siapa saja dapat memodifikasi, mengubah, dan bisa membuat aplikasi berbasis Android. Nah, setiap kita membuat aplikasi, pasti kita memiliki tantangannya, di mana era modern sekarang ini, tantangan untuk mengembangkan atau menjadi seseorang yang memiliki kemampuan di bidang Android yang kita sebut dengan Android developer itu menjadi kian menantang. Tapi sebenarnya apa sih peran dari Android developer dalam pengembangan aplikasi mobile modern? Ya, kita akan jabarkan satu persatu. Pertama, ada dari abstrak. Nah, abstrak ini menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi mobile yang pesat telah meningkatkan permintaan terhadap aplikasi Android. Jadi, di sini ini bisa menjelaskan bahwa dalam pengembangan aplikasi yang berbasis Android, sekarang memiliki berbagai teknik atau berbagai cara untuk membuat suatu program ini. Misalnya, kita bisa menggunakan bahasa Kotlin, kita bisa menggunakan Jetpack Compose, dan kita bisa menggunakan arsitektur MVVM, ya. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Android developer harus terus beradaptasi. Nah, sebenarnya yang mau jadi pertanyaan, kenapa harus terus beradaptasi? Ya, karena Android developer, kita tahu bahwa pengembangan aplikasi Android itu adalah salah satu sistem operasi yang terus berkembang. Dari yang dulunya hanya Android 2.0, sekarang berkembang hingga ada Android 16. Setiap Android yang terus, apa namanya, sistem operasi yang terus berkembang, itu bisa membuat em, kode-kode yang ada dalam sistem operasi tersebut juga dimodifikasi terus secara terus-menerus. Ya, dan juga kita akan membahas latar belakangnya. Jadi setiap tantangan, setiap peran dalam Android developer itu memiliki latar belakangnya, yaitu backgroundnya. Nah, sebenarnya latar belakang apa yang membuat em, Android ini atau pekerjaan Android developer ini menjadi sangat menjanjikan dalam beberapa tahun belakangan akhir ini. Terutama kita melihat bahwa Android merupakan sistem operasi mobile yang mendominasi pasar global. Jadi hampir seluruhnya pasar global, sistem operasi yang paling digunakan ialah Android. Nah, popularitas tentang Android ini terus meningkat seiring di mana kita tahu bahwa
untuk Android, sistem operasi Android itu bisa dijangkau oleh semua kalangan, baik kalangan kelas bawah hingga kalangan kelas atas. Jadi hampir kalangan kelas bawah bisa menikmati sistem operasi Android. Itu berbeda dengan Apple, di mana sistem operasi Apple itu termasuk sistem operasi yang hanya bisa dijangkau dengan orang-orang yang memiliki budget atau memiliki uang di atas 5 juta. Nah, setelah mereka memiliki uang di atas 5 juta, karena kita tahu bahwa iPhone sekarang ini yang paling murah ialah iPhone 13 yang masih ada dalam pasaran dan itu harganya berkisaran 7.500.000 sampai 8.300.000. Pasti tidak semua orang bisa memiliki handphone ini. Hanya kalau golongan tertentu yang bisa memiliki handphone Apple. Jadi, kenapa Android ini terus berkembang? Karena Android ini bisa dimiliki oleh siapa saja dan setiap orang yang memiliki Android bisa menikmati fasilitas yang bisa dinikmati oleh kalangan bawah hingga kalangan kelas atas. Nah, kita akan membahas rumusan masalahnya. Nah, beberapa masalah yang dihadapi Android developer itu apa? Nah, ini yang pertama, ada perubahan cepat dalam ekosistem Android. Ini memaksudkan apa? Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, perubahan cepat dalam ekosistem Android ini di mana sekarang selama sistem operasi Android itu berkembang, ada berbagai fitur-fitur baru yang juga terus bermunculan. Akhirnya apa? Karena ada berbagai fitur-fitur terbaru yang terus bermunculan, maka ada berbagai cara untuk memodifikasi, membuat kode, dan menjalankan kode tersebut menggunakan berbagai simulator. Pertama ada Android Studio, yang kedua ada namanya IntelliJ IDEA, ada SDK. SDK ini seperti suatu apa namanya ranah virtual di mana seperti simulasi Android lah. Jadi misalnya kalau kita sekarang sebelum kita mengujikannya pada Android, kita bisa mengujikannya di dalam komputer dan kita bisa membuat itu seolah-olah Android di dalam komputer. Jadi nanti kita bisa lihat apakah aplikasi Android ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan juga ada namanya bahasa pemrograman. Nah, untuk membuat suatu aplikasi Android, memodifikasi, itu ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada Java, yang kedua ada Kotlin, yang ketiga Python, yang keempat C++ dan masih banyak lagi. Ya, tujuan penelitian ini apa? Ya, tujuannya ialah untuk menganalisis keterampilan dan tools yang diperlukan Android developer. Yang kedua, bisa mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan aplikasi Android. Dan yang terakhir, itu bisa memberikan rekomendasi atau solusi untuk pengembangan yang lebih efisien. Ya, Android developer itu adalah salah satu yang akan kita bahas, tapi sebelumnya kita akan bahas sebenarnya Android itu apa. Jadi Android itu pertama kali dikembangkan pada tahun 2008 dengan bahasa pemrograman Java sebagai salah satu pilar untuk membangun suatu aplikasi dari pengembangannya. Namun sejak 2017 Google mengumumkan Kotlin sebagai bahasa resmi. Jadi sebenarnya memang dalam menggunakan bahasa pemrograman Java itu juga bisa digunakan untuk sebagai salah satu bahasa yang digunakan buat membuat suatu Android. Jadi tapi sekarang Kotlin pun lebih umum lagi karena dengan Kotlin ada berbagai fitur yang bisa diakses yang tidak dimiliki oleh Java. Oke, tadi kita udah membahas mengenai ada Kotlin, ada Jetpack Compose, ada MVVM, dan Android Studio. Nah, saya menjelaskan tools. Tools ini apa? Tools itu ialah alat yang dibutuhkan. Jadi, setiap programmer atau orang-orang yang ahli dalam pemrograman itu memiliki alat-alat untuk mengeksekusi kodenya. Ada Kotlin, ada Jetpack Compose, ada MVVM, dan Android Studio. Android Studio ini ialah seperti em, apa sih namanya? Dia perangkat virtual ya, perangkat virtual yang ada dalam komputer. Kotlin itu bahasanya dan Jetpack Compose ini adalah salah satu em, bagian dari tools lagi yang ada di dalam Android. Nah, tantangan dalam pengembangan Android itu ada banyak.
Selain fragmentasi perangkatnya, yaitu berbagai variasi perangkat yang bisa digunakan untuk menunjang atau mendukung sistem operasi Android, ada juga keamanan aplikasi di mana setiap tahun aplikasi yang ada di dalam Android itu perlu diperbarui sehingga keamanan akan lebih terjamin. Dan yang ketiga ada optimasi performa, di mana penggunaan memori dan CPU yang efisien untuk menghindari jet lag. Oh, maaf, menghindari lag. Lag itu apa? Lag itu seperti macet ya, atau tiba-tiba handphonenya nggak bisa em, merespon dengan baik atau handphonenya jadi lebih lambat. Itu yang dimaksud dengan lag. Jadi saat menggunakan Android dari tahun ke tahun maka RAM RAM itu seperti memori untuk mengaksesnya itu harus lebih besar lagi. Karena aplikasi yang terus berkembang mempunyai fitur-fitur di mana mereka membutuhkan RAM atau memori yang bekerja pada aplikasi tersebut agar supaya aplikasi tersebut bisa digunakan secara efisien. Ya, baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang menjadi kesimpulan saya untuk presentasi dari artikel ilmiah yang saya buat, Android developer adalah salah satu pekerjaan yang sangat dibutuhkan sekarang. Jadi jadi para mahasiswa yang sekarang lagi berada di dalam jurusan sistem informasi perlu terus berjuang agar bisa menggapai cita-citanya. Dan cita-cita saya ingin menjadi Android developer sehingga saya bisa mengembangkan sistem aplikasi Android yang berguna dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf Bu kalau misalnya apabila saya menjabarkan atau menjelaskan ini kurang dapat dimengerti, saya sudah berupaya sebisa-bisanya agar supaya saya bisa menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Bu untuk waktunya dan terima kasih juga selama 1 semester ini saya bisa mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia dengan baik. Terima kasih Bu karena Ibu sudah membantu saya untuk menjadi orang Indonesia yang lebih baik lagi dalam penggunaan bahasa Indonesia dan bisa menyusun berbagai karya tulisan dengan baik sehingga ini bisa memudahkan saya dalam pekerjaan. Terima kasih Bu untuk waktunya dan sampai jumpa.